Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang Persembahan dari JTV Malang. Dan dari gedung DPRD Kota Malang kita akan mengajak Anda berbincang selama 60 menit ke depan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat terkait dengan meningkatkan kesehatan kesehatan dan juga pendidikan yang ada di masyarakat bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang. Sudah bersama dengan kita kali ini Ibu Indah Nurdiana SPP dan juga Bapak Ahmad Faris Sulaiman MPD. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kami ucapkan terima kasih dari tim JTV Malang sudah diizinkan untuk berada di sini, memberikan kepanjangan tangan untuk masyarakat, menyampaikan beragam informasi begitu ya Pak Fari dan juga Ibu Indah. Baik, sebelum nanti kita akan berbincang lebih rinci lagi, kita ke Bu Indah terlebih dahulu. Bahwa sebelum kita berbincang tentang kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat, kesehatan dan juga pendidikan, ada ruang lingkup yang perlu diedukasi kembali begitu ya kepada masyarakat. Seperti apa sih ruang lingkup dari tugas Komisi D dan siapa saja mitra kerja di bawahnya? Silahkan diinformasikan. Ya, secara garis besar tugas DPRD kan ada tiga fungsi, pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan. Begitu juga halnya dengan Komisi D, otomatis kurang lebih seperti itu. Jadi pembentukan peraturan daerah yang ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, kemudian penganggaran dan pengawasan di bidang yang sesuai dengan mitra-mitra Komisi D. Ya. Kemudian mitra kerjanya mungkin bisa Pak Fari, silakan. Untuk mitra kerja di Komisi D, Komisi D ini paling banyak untuk mitra kerjanya. Salah satunya adalah bagian Kesra, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian ada Perpustakaan, kemudian ada Disporapar, kemudian ada bagian umum, dan banyak jajaran samping gitu, misalkan seperti MUI, kemudian Basnas, Baik. kemudian BPJS itu juga masuk dalam mitra kerja di Komisi D. Ya, baik Bu Indah. Sejauh ini Komisi D melihat kesejahteraan masyarakat sejauh 2022 kita bilang setelah bangkit dari pandemi, seperti apa kondisi yang ada di masyarakat? Kondisi di masyarakat, alhamdulillah ada peningkatan ya. Untuk selama COVID kan memang akhirnya terbentuk entrepreneur baru. Ya. Jadi memang banyak UMKM baru yang muncul, yang memang dalam pemasarannya melalui online. Jadi memang ada peningkatan secara cukup signifikan kalau secara perkembangan UMKM. Ya. Cuman memang dari keluhan masyarakat masih ada. Karena memang untuk permodalan salah satunya itu masalah yang dikeluhkan masyarakat. Jadi untuk lebih meningkatkan mungkin kualitasnya atau mungkin secara packagingnya mereka membutuhkan untuk modal seperti itu. Baik. Mbak Fari, kalau kita bisa melihat bahwa kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat ini kan sangat luas begitu ya. Ada yang memang mendapatkan satu efek dari pandemi terkena PHK seperti itu. Atau mungkin mereka adalah UKM yang akhirnya juga berhenti dalam kondisi perputaran perdagangannya begitu. Dalam proses pembangkitan di 2022 sejauh ini seperti apa Komisi D mendampingi masyarakat? Berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat ini, apa yang diharapkan oleh pemerintah? Jadi kita selalu mendorong pada pemerintah untuk membangkitkan UMKM yang ada di Kota Malang. Karena satu-satunya cara untuk mengentas kemiskinan dengan cepat, kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Malang adalah dengan membangkitkan UMKM. Ya. Itu menurut kami yang ada di Komisi D. Sehingga concern dari Komisi D kemarin adalah yang pertama adalah pengentasan kemiskinan, yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan atau ekonomi masyarakat. Kalau pengentasan kemiskinan nanti biasanya dinilai oleh Dinsos. Oke. Nah, kalau yang berkaitan dengan peningkatan UMKM ini ada kerja lintas sektor. Jadi tidak hanya di Komisi D, tapi juga harus berkolaborasi dengan Komisi B. Ya. Nah, harapannya yaitu sama, UMKM di Kota Malang ini menjadi salah satu cara untuk kemudian membangkitkan ekonomi di masyarakat. Baik. Bahwa kalau kita melihat kesehatan di masyarakat Kota Malang sepanjang 2022, apakah sudah terpenuhi secara fasilitas kesehatan yang diberikan terkait dari BPJS, kemudian adanya UHC juga di Kota Malang? Kalau secara Kota Malang memang sudah UHC, cuman ada beberapa hal memang yang belum tersampaikan ke masyarakat luas. Ya.
Jadi memang kita juga Komisi D masih punya yang harus disosialisasikan kembali ke masyarakat bahwa UHC itu memang mempermudah masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Ya. Jadi walaupun BPJS-nya, kartu BPJS-nya mungkin belum mempunyai kartu BPJS, tapi dengan hanya menggunakan KTP itu bisa terlayani kesehatannya. Baik. Dan memang yang selama ini dikeluhkan adalah saya nggak punya kartu BPJS. Kalau cuman pakai KTP saja ke vaskes yang ditunjuk itu ternyata ada mungkin ada kesulitan-kesulitan. Nah, dari Komisi D sendiri memang ada pendampingan. Ya. Jadi memang ada yang mungkin mengkontak salah satu anggota dewan yang Komisi D, habis itu nanti Standby di fasilitas kesehatan tersebut. jadi memang begitu? terus ya bisa dibantu untuk menyampaikan ke vaskes Baik. tersebut. Berarti memang selalu ada pendampingan begitu ya. Insya Allah, Kemudian ya. ini dari kesehatan. Kalau dari pendidikan sendiri Pak Fahri, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya concern dari Komisi D sendiri untuk terus meningkatkan pendidikan ini, baik kualitasnya maupun kuantitasnya untuk Kota Malang? Berkaitan dengan pendidikan di Kota Malang, ini hasil laporan terakhir Pak dari Dinas Pendidikan Kota Malang itu sudah 100% sekolah di Kota Malang ini terakreditasi. Oke. Artinya dari sisi fasilitas, kemudian siswa dan sebagainya yang berkaitan dengan fisik itu kita sudah terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan non fisiknya kan itu pertanyaannya. Ternyata di Kota Malang ini juga sudah melaksanakan atau mengikuti kurikulum terbaru dari pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oke. Sehingga kalau ngomong dinas pendidikan, karena memang Kota Malang ini kan terkenal sebagai kota pendidikan, selain juga kota pariwisata. Ya. Sehingga saya pikir untuk pendidikan di Kota Malang ini sudah lumayan bagus. Tinggal memang problem kita itu bagaimana dengan nasib sekolah swasta kan gitu. Ya. Kalau di yang sekolah negeri saya pikir sudah clear semuanya. Dengan akreditasi A yang sudah merata begitu ya. Bagaimana kemudian dengan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah swasta, karena ngomong postur APBD itu 20% pendidikan itu kan tidak disebutkan, tidak hanya disebutkan bahwa ini untuk sekolah negeri atau berapa persen untuk sekolah swasta, tidak ada. Jadi di kemarin selalu kita sampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa ngomong anggaran pendidikan itu adalah untuk semua, tidak hanya untuk sekolah-sekolah negeri. Itu yang akan lebih dimaksimalkan, bagaimana ini akan ada pemerataan begitu ya, bagaimana penganggaran nantinya bukan hanya untuk negeri tetapi juga untuk swasta juga. Dari proses pendampingan dengan mitra kerja di Dinas Pendidikan ini sejauh ini Pak Fahri boleh ditambahkan seperti apa untuk bisa membuat bangkitnya pendidikan juga berawal dari perubahan pendidikan di pandemi kemarin begitu ya, sekarang baru berubah, beradaptasi kembali begitu, apakah ini berpengaruh juga? Sangat berpengaruh. Ya, seperti apa? Kemarin kalau istilahnya kita ada loss pembelajaran selama 2 tahun melalui online itu, makanya ada perubahan suasana belajar di lingkungan tempat belajar. Kalau yang dulu kebiasaan kita selalu online, hari ini menjadi offline, pasti butuh penyesuaian ya. Baik. Dari yang biasa di depan laptop atau HP begitu, kemudian mereka harus bertemu face to face, pasti ada penyesuaian. Upaya dari Dinas Pendidikan saya pikir sudah recovery-nya sangat cepat sekali. Ya. Jadi tidak ada serasa tidak ada perbedaan antara yang kemarin online dengan yang sekarang offline. Baik, nanti boleh lebih rincikan lagi, diinformasikan seperti apa proses perubahan dari pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan yang ada di masyarakat. Masih bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang.